Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi FP Growth. Izin memperkenalkan diri, nama saya Prima Reksa Waluya. Nama saya Deden Alif. Dan saya Iksan Hadian Permana. Kita mulai langsung saja ke presentasinya. FP Growth atau Required Pattern Growth merupakan salah satu algoritma dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola frequent item set, kumpulan item yang sering muncul bersama tanpa harus menghasilkan kandidat item set, seperti yang dilakukan oleh algoritma a priori. FP Growth dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses eksplorasi pola frequent item set, khususnya pada dataset yang besar. Jadi FP Growth ini lebih diperuntukkan untuk dataset yang besar. Frequent item set adalah kumpulan item yang sering muncul bersama dalam dataset, sesuai dengan ambang batas minimum yang disebut minimum support. Contohnya, dalam sebuah dataset transaksi, kombinasi item seperti roti susu mungkin sering muncul bersama dalam banyak transaksi. FP Growth memanfaatkan struktur data khusus bernama FP3 untuk menyimpan informasi tentang dataset secara kompak. FP3 menghilangkan kebutuhan untuk memindai dataset berkali-kali seperti yang terjadi pada algoritma a priori. Running item dengan minimum support hanya item yang memenuhi nilai minimum support yang dipertimbangkan. Urutkan item berdasarkan frekuensi. Item dalam transaksi diurutkan berdasarkan frekuensinya, dari yang paling sering ke yang kurang sering atau jarang. Bangun FP3. Dataset diubah menjadi struktur tree di mana node mempresentasikan item dan hubungan antar node merepresentasikan transaksi. FP Growth untuk X transaksi pola. Setelah FP3 dibangun, algoritma FP Growth melakukan eksplorasi pola frequent item set dengan cara menggunakan conditional pattern base. Untuk setiap item yang memenuhi minimum support, dibangun pola kondisional subtree yang menunjukkan kombinasi item yang sering muncul bersamanya, lalu menghasilkan frequent item set. Dengan cara rekursif, FP Growth menyusun frequent item set dari pola-pola kecil di subtree hingga mencakup seluruh pola yang memenuhi minimum support. Nah, sini ada kelebihan dari FP Growth. Efisiensi tinggi, tidak memerlukan proses pembuatan kandidat item set sehingga lebih cepat dibandingkan a priori. Lalu keunggulannya juga ada skalabilitas, sangat cocok untuk dataset yang besar. Lalu penghematan memori, FP3 memanfaatkan struktur data yang kompak untuk menyimpan data transaksi. Lalu juga ada kekurangannya dari FP Growth. Yang pertama, kompleksitas dalam implementasi. FP3 membutuhkan desain algoritma yang lebih rumit dibandingkan a priori. Lalu kinerja pada dataset yang sangat besar. Jika dataset terlalu besar, FP3 bisa menjadi sangat besar dan memakan banyak memori. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Deden. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah ilustrasi alur kerja FP Growth yang terdiri dari input dataset transaksi, kemudian hitung frekuensi tiap item, lalu pilih item yang memenuhi minimum support. Kemudian ada bangun FP3 dari dataset, kemudian terakhir ada gunakan FP3 untuk mengekstrak pola frequent item set. Selanjutnya ada studi kasus yaitu tentang analisis pola permainan pemain sepak bola yang berisikan data nama pemain dan juga aktivitas yang dilakukan. Contohnya seperti pemain 1, aktivitas yang dilakukannya adalah dribbling, umpan kunci, tendangan ke gawang. Kemudian pemain 2, dribbling, umpan kunci, pemain 3, intersepsi bola, umpan kunci, dribbling, pemain 4,
umpan kunci, tendangan ke gawang, intercepsi bola, dan pemain kelima ada dribbling, umpan kunci, dan tendangan ke gawang. Nah, untuk langkahnya yaitu yang pertama adalah tentukan minimum support. Tim pelatih menetapkan minimum support sama dengan 2, artinya pola permainan yang terjadi di minimal 2 pertandingan atau pemain akan dianggap sebagai frequent item set. Kemudian yang kedua, hitung frekuensi aktivitas. Hitung frekuensi masing-masing aktivitas di seluruh dataset. Nah, contohnya seperti ini, aktivitas dribbling, umpan kunci, tendangan ke gawang, dan juga intercepsi bola. Dribbling punya frekuensi 4, kemudian umpan kunci 5, tendangan gawang 3, dan juga intercepsi bola 2. Maka semua aktivitas memenuhi minimum support atau semua aktivitas lebih besar daripada 2, sehingga semuanya akan dipertimbangkan. Untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, Isanadian. Selanjutnya ada bangun FA3. Dataset transaksi diubah menjadi struktur FA3 berdasarkan urutan frekuensi aktivitas. Urutan aktivitas berdasarkan frekuensi, umpan kunci, dribbling, tendangan ke gawang, dan intercept bola. FA3 akan menyimpan kombinasi aktivitas secara kompak seperti umpan kunci, dribbling, tendangan ke gawang, umpan kunci, dan dribbling. Selanjutnya ada hasil dan pola frequent items. Frequent items ada umpan kunci dan dribbling. Supportnya itu ada 4. Umpan kunci, tendangan ke gawang itu supportnya ada 3. Dribbling, tendangan ke gawang, supportnya itu ada 3. Umpan kunci, dribbling, tendangan ke gawang, supportnya itu ada 2. Nah, selanjutnya itu ada interpretasi hasil. Yang pertama itu ada kombinasi umpan kunci dan dribbling, menunjukkan bahwa pemain yang sering melakukan umpan kunci juga dominan dalam dribbling. Strategi bisa difokuskan pada pemain ini untuk membangun serangan. Yang kedua itu ada kombinasi dribbling, tendangan ke gawang, menunjukkan pemain yang baik dalam dribbling cenderung memiliki peluang mencetak gol. Pelatih dapat memanfaatkan data ini untuk mengembangkan pola serangan. Yang ketiga itu ada kombinasi yang lebih kompleks seperti umpan kunci, dribbling, tendangan ke gawang. Nah, ini tuh mengindikasikan pemain serba bisa yang menjadi kunci strategi penyerangan. Selanjutnya itu ada manfaat. Pelatih dapat menentukan pemain kunci yang cocok untuk posisi tertentu berdasarkan pola permainan. Selanjutnya ada klub dapat menggunakan data ini untuk melatih pemain lain agar mengembangkan keterampilan serupa. Selanjutnya ada strategi tim dapat dirancang untuk memanfaatkan sinergi antara pemain yang sering muncul dalam pola frequent item. Mungkin cukup segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.